91. Noah tidak sempat menjawab perkataan Devina, karena tiba-tiba saja ada sebuah mobil berhenti tepat di depan mereka. Terlihat seorang pria turun dari mobil tersebut, rupanya dia adalah Mario, tunangannya Devina. Sayang, maafkan aku tadi sibuk dengan klien. Kamu gak apa-apa kan? Mario memang sudah sering berbicara bahasa Indonesia dengan Devina, sehingga dia sudah lancar berbicara bahasa Indonesia. Kemudian Mario melirik ke arah Noah dengan perasaan tidak sukanya, dia merasa cemburu kepada pria itu. Aku tidak apa-apa, aku sangat beruntung ada Noah yang menolong aku, andai saja kalau Noah tidak ada, aku tidak tahu. Mario memotong perkataan Devina, lebih baik kamu masuk ke dalam mobil. Aku akan mengantarmu pulang. Devina merasa tidak enak hati jika harus meninggalkan Noah begitu saja. Tapi, ini sudah malam, sayang. Devina pun terpaksa harus masuk ke dalam mobil milik Mario, kemudian dia memandangi Noah dari dalam mobil, mungkin karena merasa tidak enak hati harus meninggalkan pria itu begitu saja, padahal Noah sudah menolongnya. Kamu ada meeting dengan klien yang mana malam-malam begini? Tanya Devina kepada Mario yang baru saja masuk ke dalam mobil. Nanti saja kita membahasnya. Mario nampak keberatan untuk menjawab pertanyaan dari Devina. Mario pun segera menjalankan mobilnya. Noah memandangi tatapan kosong mobil Mario yang sudah berlalu. Drur, drur, drur. Ponsel Noah bergetar, rupanya ada telepon masuk dari nomor Luna. Noah pun segera mengangkat telepon dari sang nona muda. Halo, Nona, apa, nih, apa kamu sudah mengantarkan Devina pulang? Tanya Luna, dia berkata seperti sambil menyusui Jonathan, sampai Luna harus menggigit bibir bawahnya agar tidak mendesah. Padahal Jonathan dan Luna masih dalam kondisi panas-panasnya di atas ranjang. Tapi Luna harus menelpon Noah, untuk memastikan keselamatan sahabatnya. Mungkin karena ponsel Devina lobet, sampai Devina terpaksa meminjam ponsel Noah untuk menelpon Mario. Noah teringat dengan pesan dari Devina untuk tidak memberitahu Luna tentang penyerangan ketiga orang preman itu, karena Devina tidak ingin Luna mengkhawatirkannya. Devina ingin Luna fokus dengan kebahagiaannya bersama dengan Jonathan. Kedua pasangan suami istri itu sudah cukup lama menderita selama ini. Dan Noah pun terpaksa harus merahasiakannya. Sudah, Nona, jawab Noah. Singkat, padat, dan jelas. Syukurlah. Terima kasih Noah sudah mau mengantarkan Devina. Luna mencubit Jonathan yang malah semakin keras menghisap buah dadanya. Sama-sama, Nona. Setelah mematikan telepon, Luna pun mencubit punggung Jonathan kembali. Kamu nakal sekali, padahal aku sedang bertelepon dengan asisten kamu. Bagaimana kalau dia mendengar desahan aku? Jonathan pun tertawa kecil, kamu tenang saja, Noah tidak akan connect ke dalam hal begituan. Justru tadinya aku ingin menjodohkan Devina dengan Noah, siapa tahu Noah diam-diam memiliki ketertarikan kepada Devina. Devina sebentar lagi akan menikah dengan Mario, dan Devina bukanlah seorang wanita yang gampang berpaling. Contohnya Justin yang sudah lama mengejarnya, Devina selalu mengacuhkannya. Luna sangat tahu dengan karakter Devina, Devina adalah seorang wanita yang sangat setia. Ya sudah, kita bahas tentang mereka nanti saja. Saat ini kita bahas tentang anak kita saja, anak kita masih merindukan ayahnya. Luna dulu merasa bahwa Jonathan adalah seorang pria yang sangat kejam dan menakutkan ketika pria itu menjadi Raphael Wilson, bak seekor singa yang siap menerkam mangsanya. Tapi kini pria itu bisa bersikap seperti kucing Anggora yang manja jika sedang berada di atas ranjang. Belum juga Luna menjawab, Jonathan sudah menyatukan tubuh mereka berdua kembali. Sehingga terdengar lagi suara decitan ranjang suara desahan mereka berdua di dalam kamar. Maklum saja mereka berdua baru saja berbuka puasa, dan masih ingin saling melepaskan rindu. Serasa dunia milik mereka berdua, yang lainnya ngontrak. Asteris. Noah mengerutkan keningnya, dia tidak paham mengapa Luna saat menelpon dirinya seakan terdengar sedang mengalami sesak nafas dari suaranya. Tapi berhubung di sana ada Jonathan, Noah tidak perlu mengkhawatirkan istri dari tuannya itu. Jonathan pasti akan segera melarikan Luna ke rumah sakit jika istrinya mengalami sesak nafas. Drur, 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 ponsel Noah bergetar kembali, ternyata ada pesan masuk dari sebuah nomor asing, yaitu nomor Mario. Karena tadi Devina meminjam ponselnya untuk menelpon Mario. Noah tertegun ketika membaca pesan dari pria itu.
Jangan pernah mendekati calon istriku lagi. Bersambung. 92. Mario memarkirkan mobilnya di depan rumah Devina. Setelah itu Mario pun mengirimkan sebuah pesan kepada Noah, karena tadi Devina mengirim pesan kepadanya dengan meminjam ponsel Noah. Jangan pernah mendekati calon istriku lagi. Mario sangat cemburu kepada pria itu karena sedari tadi selama perjalanan dari kantor polisi menuju rumah, Devina terus saja membicarakan bagaimana hebatnya Noah menghajar ketiga orang preman yang hampir saja menculiknya. Drur, 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 ponsel Mario pun bergetar, ternyata dia mendapatkan sebuah pesan, bukan dari Noah, melainkan dari seseorang. Mario pun segera menyimpan ponselnya ke dalam saku jas yang dia kenakan setelah membalas pesan dari orang tersebut. Kamu sedang berbalas pesan dengan siapa? Tanya Devina kepada Mario. Klien? Tadi aku sudah ketemu dengan klien untuk membahas tentang kerjasama perusahaan. Kamu tahu sendiri kan kalau pekerjaan aku sangat sibuk sekali, jawab Mario dengan panjang lebar. Devina pun menganggukkan kepalanya, dia sangat mempercayai Mario, apalagi melihat badan Mario yang sudah berkeringatan seperti itu, Mario pasti sangat kelelahan sekali. Pasti kamu sangat capek sekali sampai berkeringat begitu, lebih baik kamu segera pulang, dan beristirahat. Gak capek kok, sayang. Bukannya ayah kamu sudah pulang dari Amerika. Aku ingin bertemu dengan ayahmu. Tapi, Devina tidak meneruskan perkataannya ketika melihat ada Tuan Peter datang menyambut kedatangan mereka di depan teras rumah. Mario adalah calon menantu kesayangan Tuan Peter. Tuan Peter memang sudah lama menjodohkan Devina dengan Mario, sehingga Devina tidak memiliki kebebasan untuk mencari pendamping hidup sesuai keinginannya sendiri. Malam, Om, sapa Mario kepada Tuan Peter Barak, setelah dia keluar dari mobilnya. Tuan Peter pun menanggapi sapaan dari calon menantunya itu. Malam juga, Mario, sudah lama kita tidak bertemu, maklum saja Om sangat sibuk sekali di Amerika. Makanya selama ini Devina yang handle pekerjaan Om. Devina hanya diam melihat keakraban ayah dan calon suaminya. Walaupun sebenarnya dia tidak tahu perasaannya kepada Mario itu cinta atau bukan, hanya saja dia mencoba untuk membuka hatinya untuk Mario dan mencoba untuk setia kepada Mario. Dari kecil dia memang tidak diberikan kesempatan oleh ayahnya untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Harus selalu patuh kepada ayahnya. Aku capek banget, ya. Aku langsung ke kamar ya. Ayah ngobrol aja sama Mario. Pamit Devina kepada ayahnya. Devina dan Tuan Peter memang setiap hari kalau di rumah selalu berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Lo ini ada Mario lo. Tidak apa-apa, Om. Devina pasti sangat kelelahan. Mario tidak mungkin mengatakan sebenarnya bahwa Devina hampir saja menjadi korban penculikan, karena Devina sendiri yang meminta untuk tidak memberitahu ayahnya. Devina tidak ingin ayahnya mencemaskannya. Dan Mario juga tidak ingin kalau sampai Tuan Peter menemui Noah walaupun hanya untuk mengucapkan terima kasih, karena dia merasa cemburu kepada pria itu yang berlagak menjadi pahlawan untuk Devina. Devina pun segera masuk ke dalam lift, menuju kamarnya. Setelah sampai di dalam kamar, dia mencarger ponselnya. Setelah Luna tidak tinggal lagi di rumah ini, dia menjadi kesepian kembali. Tapi walaupun begitu, dia ikut bahagia karena sahabatnya itu bisa kembali bersama dengan suaminya. Jika aku menikah dengan Mario, apa aku akan sebahagia Luna? Gumamnya, dia duduk di pinggiran kasur. Devina menjadi teringat dengan Noah, pria yang sudah menolongnya itu. Dia baru ingat bahwa wajah Noah terluka gara-gara menolongnya. Devina ingin mengirim pesan kepada Noah, tapi dia nampak ragu. Namun, setelah berperang di dalam pikirannya harus menghubunginya atau tidak, dia memutuskan untuk tidak menghubungi pria itu. Dia harus menjaga batasan dengan pria lain, karena sebentar lagi dia akan segera menikah dengan Mario. Tidak, aku harus menjaga batasan dengan pria manapun. Biar nanti aku menitipkan salep luka ke Luna. Bersambung. 93. Noah baru tiba di apartemennya, dia sama sekali tidak menghiraukan luka di wajahnya, mungkin karena dia sering mendapatkan luka yang lebih parah dari itu. Dia sudah pernah merasakan bagaimana tubuhnya terluka karena sebuah peluru bersarang di salah satu bagian tubuhnya. Dia sudah merasakan bagaimana rasanya ketika tubuhnya terkena sayatan pedang ataupun belati. Noah pun duduk di sofa. Dia adalah seorang pria yang sudah terbiasa hidup sendirian, sama sekali tidak pernah memiliki keinginan untuk berkencan ataupun bersenang-senang dengan seorang wanita.
Karena dia memiliki kenangan masa lalu yang sangat menyakitkan. Noah pun memainkan ponselnya, beberapa kali dia membaca pesan yang dikirim oleh Mario kepadanya. Mario memberikan peringatan kepadanya agar menjauhi Devina. Noah pun menghela nafas dengan kasar, dia rasa memang seharusnya dia tidak pernah dekat dengan Devina. Lagi pula dia sama sekali tidak tertarik untuk berhubungan dengan wanita manapun, apalagi Devina sudah memiliki calon suami. Terlebih dia mengantarkan Devina hanya demi sebuah tugas dari Jonathan. Dia sangat patuh kepada Jonathan. Besoknya, hari ini Noah mendapatkan sebuah tugas dari Jonathan, yaitu untuk melakukan sebuah transaksi penjualan senjata secara ilegal di sebuah klub malam. Como siempre, todas las armas de Lucifer nunca decepcionan. Seperti biasanya, semua senjata dari Lucifer memang tidak pernah mengecewakan, ucap Tuan Suarez. Dia sangat puas ketika melihat semua senjata api pesanannya telah sampai di tangannya. Saat itu dia memesan 2 koper yang berisikan senjata api. Noah pun menjawab perkataan Tuan Suarez. Si, senor, nunca decepcionamos a nuestros clientes. Iya, Tuan, kami tidak pernah mengecewakan klien kami. Sigue el senor Rafael en Uruguay. Apakah Tuan Rafael masih berada di Uruguay? Tanya Tuan Suarez kembali. Noah menganggukkan kepalanya. Si, senor. Casualmente, todavía tenemos aquí un proyecto importante. Ya, Tuan. Secara kebetulan, kami masih memiliki proyek penting di sini. Parece que eres un asistente muy confiable. ¿Por qué no te unes a mí? Incluso si tengo una hija, puedes continuar mi liderazgo. Sepertinya kamu adalah seorang asisten yang sangat bisa diandalkan. Mengapa tidak bergabung denganku saja? Bahkan aku memiliki seorang putri, kamu bisa meneruskan kepemimpinanku. Sepertinya Tuan Suarez sangat tertarik kepada Noah, mungkin melihat bagaimana setianya Noah menjadi kaki tangan dari Rafael Wilson. Siapa tahu jika dia menawarkan sebuah kekuasaan, Noah akan tertarik bergabung dengan klannya. Lo siento senor, he dedicado mi vida a Lucifer. Maaf, Tuan, aku sudah mendedikasikan hidupku untuk Lucifer. Sungguh tidak diduga rupanya Noah menolak tawaran yang menggiurkan tersebut. Tuan Suarez sangat menyayangkan akan hal itu. Es una pena, pero espero que algún día cambies de opinión. Sayang sekali, tapi aku harap suatu hari nanti kamu akan berubah pikiran. Noah merasa urusannya dengan Tuan Suarez sudah selesai, dia pun segera keluar dari ruangan tersebut. Namun, Noah tidak sengaja melihat ada seseorang yang sangat tidak asing untuknya. Bukankah itu Mario? Noah mengerutkan keningnya ketika melihat Mario yang sedang berjalan sambil merangkul seorang wanita. Mereka berdua terlihat sangat mesra sekali. Dan membuat Noah semakin terkejut, dia melihat mereka berdua masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di klub malam tersebut. Walaupun Noah adalah seorang pria yang sangat polos, tapi Noah adalah seorang pria yang sudah dewasa. Pasti dia paham betul jika melihat apa yang akan dilakukan oleh 2 orang berlawanan jenis masuk ke dalam kamar yang sama. Bersambung 94. Noah mengerutkan keningnya ketika melihat Mario yang sedang berjalan sambil merangkul seorang wanita. Mereka berdua terlihat sangat mesra sekali. Dan membuat Noah semakin terkejut, dia melihat mereka berdua masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di klub malam tersebut. Noah bukanlah seorang pria yang suka ikut campur dengan urusan orang lain. Sehingga dia memilih mengabaikannya begitu saja. Namun, ketika dia hendak melangkahkan kakinya untuk pergi, dia menjadi teringat dengan Devina yang begitu membanggakan dirinya sebagai seorang wanita yang sangat setia kepada kekasihnya dan memamerkan cincin pertunangannya kepada Noah. Entah mengapa dia menjadi merasa kasihan kepada wanita itu. Noah pun segera membalikkan badannya untuk mengikuti mereka, tapi tiba-tiba saja ada 3 orang pria berbadan kekar menghalangi jalannya. Rupanya mereka adalah anak buahnya Mario. Mereka sengaja berdiri di sana untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada seseorang yang ingin mematai-matai bosnya itu, karena Mario memiliki banyak musuh. Mover, minggir, Noah menatap tajam ke arah mereka. Dia menyuruh ketiga orang pria itu untuk segera menyingkir dari hadapannya. Namun, mereka malah menyerang Noah, sehingga perkelahian pun terjadi. Noah menahan tangan pria yang hampir saja memukulnya. Dia menarik kerah baju pria tersebut, membanting tubuhnya, sehingga tubuhnya terpental ke meja yang ada di sana. Brak, membuat meja tersebut hancur menjadi puing-puing. Ah,
Orang-orang yang ada di sekitar sana segera berlarian untuk menghindari mereka. Kemudian Noah menghindari dua orang pria yang akan menyerangnya, membenturkan kepala mereka berdua. Baf, arf, mereka berdua pun meringis. Kemudian Noah menendang perut salah satunya, membuat tubuhnya terpental kembali mengenai meja yang ada di sana, dan yang satunya lagi telah mendapatkan hadiah bogeman mentah dari Noah pada wajahnya. Baf, baf. Itulah mengapa Noah dipercayakan sebagai pemimpin pasukan Lucifer, karena dia yang dipercayakan untuk mengajarkan bagaimana caranya melumpuhkan musuh, termasuk melatih berkelahi dan menembak, sehingga para anggota Lucifer memanggilnya bos, menggantikan posisi Matteo yang sudah pensiun dari Lucifer. Saat ini Matteo hanya menjadi asisten pribadinya Tuan Stephen. Kekacauan yang terjadi di klub malam tersebut membuat banyak orang yang di sana berlari ketakutan. Sementara ketiga orang anak buahnya Mario, mereka sudah terkapar di lantai, mereka hanya bisa merintih kesakitan, merasakan tubuh mereka seakan remuk. Noah segera menendang beberapa kali pintu kamar tempat Mario Indehoy dengan selingkuhannya, sampai pintu tersebut hancur. Brak, terdengar seorang wanita menjerit ketakutan, wanita itu segera menutup tubuhnya menggunakan selimut. Ah, pandangan Noah beredar untuk mencari keberadaan Mario, tapi sepertinya pria itu sudah melarikan diri, ketika melihat jendela pintu kamar yang telah terbuka. Brengsek, Mario mengumpat, saat ini dia sedang berada di dalam mobil, dia melarikan diri dengan meloncat dari balkon, karena Mario juga adalah seorang pria yang hebat dalam berkelahi. Dia memilih melarikan diri karena agar Noah tidak memiliki bukti perselingkuhannya. Mario sangat kesal kepada Noah yang sudah mengganggu kesenangannya bersama dengan seorang wanita malam yang sudah dia sewa. Padahal tadi dia baru saja melakukan satu celupan, belum sempat bergerak, sudah dia cabut kembali. Drur, 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 ponsel Mario bergetar, rupanya ada pesan dari Devina. Hari ini teman-teman sekolah mengadakan acara reunian. Apa aku boleh ikut? Kalau kamu tidak mengizinkannya, aku tidak akan ikut. Mario pun membalas pesan dari Devina. Siapa saja yang ikutan? Kemudian Devina pun membalas pesan dari Mario. 6 orang wanita, 2 orang pria. Mario adalah seorang pria yang sangat pecemburu, berhubungan di sana jumlah prianya hanya sedikit, dia terpaksa mengizinkannya. Iya, boleh sayang, tapi jangan pernah berbuat macam-macam di belakang aku. Bersambung, 95. Setelah mengganti kerugian kepada Tuan Suarez, Noah pun memutuskan untuk pergi ke klub malam yang lain, karena dia masih harus melakukan transaksi penjualan senjata kepada para klien. Di Uruguay, memang banyak para mafia yang memiliki klub malam, persaingan antar pemilik klub malam pun sering terjadi. Padahal kemarin wajahnya sudah terluka, kini luka di wajahnya telah bertambah lagi. Tapi Noah sama sekali tidak menghiraukannya. Justru saat ini ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, yaitu mengapa dia harus peduli terhadap perasaan wanita itu, sampai harus rela berkelahi dengan anak buahnya Mario, bahkan dia harus mengganti kerugian kepada Tuan Suarez. Noah merasa bahwa seharusnya dia tidak perlu ikut campur. Dia tidak ditugaskan oleh Jonathan untuk itu campur ke dalam urusan Devina. Untuk pertama kalinya dia harus ikut campur ke dalam urusan orang lain. Mulai sekarang aku tidak akan ikut campur lagi. Noah memperingatkan dirinya sendiri. Setelah selesai melakukan transaksi jual beli senjata api di sebuah klub malam milik Tuan Sam, Noah memilih untuk menikmati segelas wine dulu di sana, sambil menikmati alunan musik disc jockey yang menggema di dalam klub malam tersebut. Noah tidak sengaja mendengar ada sekelompok orang yang sedang bersulang, ada 2 orang lelaki dan 7 orang perempuan. Dari percakapan mereka, sepertinya mereka sedang mengadakan reunian. Vaya, ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos. Los días escolares son un momento maravilloso. Wah, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Masa-masa sekolah adalah masa yang indah. Namun, Noah tiba-tiba menjadi penasaran saat mendengar perkataan salah satu dari mereka. Ada yang sedang bertanya kepada salah satu teman reuniannya. Devina, escuché que pronto te casarás. Devina, aku dengar sebentar lagi kamu akan menikah. Noah pun segera melirik ke arah mereka. Dia terperangah saat melihat ternyata Devina sedang berada di sana juga. Walaupun Devina sama sekali menyadari akan kehadirannya, Devina sangat malas untuk menjawab pertanyaan dari salah satu temannya itu. Kemudian seorang pria memutarkan botol di atas meja. Vamos, juguemos de nuevo. Ayolah, kita bermain kembali.
Ternyata sedari tadi mereka sedang melakukan sebuah permainan truth or dare. Jika botol itu diputar lalu berhenti, moncongnya menunjuk arah seseorang, maka orang itu harus meneguk 1 gelas sloky wine. Pria bernama Naiki itu pun segera memutarkan botol di atas meja, sehingga botol itu pun berputar, lalu berhenti, menunjuk ke arah Devina. Devina yang sudah sangat teler, dia mulai memprotes, "Porque la botella que siempre haces girar siempre me apunta a mí. Mengapa botol yang selalu kamu putarkan selalu menunjuk ke arahku?" Namun, mereka tidak mendengarkan protes dari Devina. Mereka semua malah bertepuk tangan. Beber, minum, beber, minum, beber, minum. Devina harus mengikuti aturan permainan, dia pun terpaksa meminumnya kembali. Lagi-lagi setiap Naiki memutarkan botol, selalu tertuju ke arah Devina. Membuat Devina terpaksa harus meneguk lagi dan lagi 1 gelas sloky wine. Tak lama kemudian, mereka semua memutuskan untuk mengakhiri acara reunian tersebut. Kini hanya tersisa Devina dan seorang pria bernama Naiki. "Devina, ¿qué tal si vienes conmigo?" "Devina, bagaimana kalau kamu ikut bersamaku?" Rupanya Naiki sengaja mengadakan acara reunian di klub malam untuk menjebak Devina, mungkin karena pria itu sudah lama naksir kepada Devina. Devina menepis tangan Naiki yang sedang merangkulnya. "No, puedo irme solo a casa." "Tidak, aku bisa pulang sendiri." Namun, Naiki tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia malah memaksa Devina untuk segera pergi ke lantai atas, untuk memesan sebuah kamar. "Naiki, déjame ir. Naiki, lepaskan aku." Noah yang sedari tadi memperhatikan mereka dari kejauhan, dia pun hanya bisa menghela nafas kasar. Mengapa setiap kali dia bertemu dengan Devina, Devina selalu saja merepotkannya? Padahal dia tidak ingin ikut campur ke dalam urusan wanita itu lagi. Bersambung.